Hai anak-anak Ibu kelas 11 akuntansi. Selamat datang. Pada hari ini Ibu mengucapkan terima kasih karena hari ini kita bisa bergabung dalam proses pembelajaran daring. Dan hari ini kita akan belajar secara online dengan video pembelajaran yang sudah Ibu posting. Tapi sebelum terlebih dahulu, Ibu meminta bantuan kamu supaya mensubscribe dan like channel ini serta video ini dan membagikan. Jangan lupa untuk mengklik tanda lonceng supaya kamu memiliki notifikasi untuk video-video yang selanjutnya. Oke anak-anak Ibu, untuk hari ini kita akan mengambil materi PKK, yaitu materi sikap dan karakter wirausaha. Nah, sikap dan karakter wirausaha ini adalah materi yang nantinya yang akan kita pelajari secara bersama-sama, sehingga dengan adanya pengetahuan akan kewirausahaan kita mampu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri tanpa terbebani untuk mendapatkan pekerjaan yang ditentukan oleh orang lain. Nah, keuntungan daripada memiliki ilmu ini adalah ketika kamu berusaha untuk mempelajari ilmu ini, maka kamu akan mendapatkan ilmu yang lebih spesial lagi, yang lebih bermanfaat lagi ketika misalkan setelah kamu lulus, kamu bisa menciptakan peluang kerjamu sendiri. Oke, baik anak-anak Ibu, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Kita akan berbicara tentang ruang lingkup usaha, ya. Kalau kita berbicara tentang ruang lingkup usaha, berarti pertama sekali kita harus memahami apa yang dimaksud dengan kewirausahaan. Oke, sebelum kita lanjutkan pengertian dari kewirausahaan itu apa, Ibu ingin sekali kamu bisa menjawab dengan pemahamanmu sendiri. Boleh nanti kamu tuliskan pemahamanmu, apa yang menurutmu dengan bahasamu sendiri, pengertian kewirausahaan di kolom komentar. Oke, nah kita lanjutkan. Jadi kewirausahaan ini dapat kita artikan secara umum, yaitu sebagai salah satu kegiatan untuk menciptakan dengan cara merancang, membuat suatu usaha yang baru dalam bidang jasa dan barang. Berarti kalau kita tarik kesimpulan, kewirausahaan itu berbicara tentang bagaimana menciptakan, bagaimana membuat, bagaimana merancang. Nah, berarti kita bisa melihat ketika kita memiliki ilmu kewirausahaan, maka kita mampu untuk merancang sesuatu, kita mampu merancang dan membuat sesuatu, baik itu pada produk barang ataupun jasa. Nah, ketika kita sudah mengetahui arti dari kewirausahaan, maka kita akan masuk pada arti wirausaha. Apa yang dimaksud dengan wirausaha? Nah, kalau kita tadi mengatakan kewirausahaan itu adalah ilmu di mana kita memperoleh bagaimana caranya merancang, bagaimana caranya kita kemudian membuat. Nah, wirausaha ini adalah pelakunya, orang yang mengerjakan. Nah, wirausaha tentu akan memiliki motivasi dalam mengerjakan sesuatu. Pertanyaannya begini, kenapa sih orang tertarik menjadi wirausaha? Tentu di dalam pemikiranmu ada beberapa hal yang menjadikan seseorang tertarik menjadi wirausaha. Nah, kita masuk pada materi yang dikatakan motivasi wirausaha. Nah, motivasi wirausaha ini kita gabungkan ya nak ya, bukan bedakan. Kita gabungkan pada empat bagian. Yang pertama, motivasi yang pertama itu adalah karena dia memiliki minat. Ya, dia memiliki minat. Apa sih maksudnya minat? Minat itu artinya sesuatu yang ingin dikerjakan, sesuatu ketertarikan yang dimiliki oleh seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, seseorang wirausaha harus memiliki minat dulu, harus memiliki ketertarikan dulu, sehingga ketika dia merasa tertarik, maka dia akan mulai merancang, kemudian dia akan mulai membuat,
dan bagaimana untuk menciptakan suatu usaha yang baru itu. Nah, kemudian motivasi wirausaha yang kedua yaitu karena dia punya relasi. Relasi di sini dikatakan bukan hanya orang yang diajak bekerja sama, tetapi relasi yang dikatakan di sini adalah orang yang sudah ditargetkan untuk menjadi konsumen. Nah, ketika seseorang tertarik menjadi wirausaha, motivasi yang kedua adalah ketika dia melihat bagaimana besar pangsa pasar konsumen. Seberapa besarkah pangsa pasar konsumen yang akan dibuat? Misalkan ketika seseorang dulu ya, kalau kamu tidak lupa bahwa ada suatu peristiwa di mana batu akik sangat terkenal ya, ketika orang kemudian memiliki ketertarikan kepada batu akik itu sehingga dijadikan sebagai perhiasan. Nah, pada saat itu batu akik memiliki potensi pasar yang besar, di mana konsumennya yang menginginkan batu akik ini sebagai perhiasan itu jumlahnya sangat banyak. Nah, dengan adanya melihat potensi pangsa pasar yang demikian, maka seseorang akan merasa tertarik untuk menjadi wirausaha. Kemudian, ketika dia melihat bahwa potensi pasar itu cukup besar, dia akan berusaha membangun atau menjalin link atau menjalin kerjasama atau menjalin jaringan kepada orang-orang yang mampu membantu untuk menumbuhkan atau memajukan usahanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah modal. Ketika kita berbicara dengan modal, ya, jangan di mindset kamu modal itu hanya uang. Ya, modal tidak hanya berbicara kepada uang. Modal adalah segala sumber daya yang kita gunakan, yang kita kerahkan agar kita bisa memproduksi, membuat, menggunakan usaha yang akan kita jalankan. Ya, baik itu nantinya apakah usaha kita itu akan menciptakan produk barang ataupun usaha itu menciptakan produk jasa. Misal begini, ketika kita akan menjalankan suatu usaha agensi perjalanan, maka modal yang dikatakan di sini bukan hanya terletak pada modal uang. Ya, modal peralatan yang kita gunakan seperti komputer, printer itu merupakan juga bagian dari modal. Karena modal itu dikategorikan, didefinisikan adalah segala sesuatu yang dipakai untuk dibuat menjalankan satu usaha. Jadi di sini terlihat ya, kalau seseorang sudah punya modal, kalau seseorang sudah punya minat, kalau seseorang sudah punya relasi, tentu dia akan semakin termotivasi sebagai wirausaha. Kemudian, kalau kita lihat dari ketiga motivasi wirausaha ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa bagian-bagian yang dimiliki oleh wirausaha sehingga timbul keinginan atau muncul kemauan dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, oke. Setelah kita tadi belajar tentang pengertian kewirausahaan, kemudian kita sudah belajar tentang wirausaha, kemudian juga kita belajar tentang motivasi wirausaha. Nah, kita akan belajar tentang wawasan wirausaha. Kenapa seorang wirausaha itu membutuhkan wawasan yang luas? Seorang wirausaha itu harus memiliki wawasan yang sangat luas. Fungsinya untuk apa? Fungsinya banyak. Seorang wirausaha akan membutuhkan wawasan dalam menjalankan usahanya. Ketika dia tidak memiliki wawasan terkait dengan hal yang seperti itu, maka otomatis dia tidak akan bisa menjalankan usahanya. Ibu ambil satu contoh kasus. Misalkan ada seseorang yang tertarik berwirausaha dengan menjalankan jasa bengkel, jasa perbaikan bengkel. Tentu yang dijual salah satunya adalah jasa perbaikan bengkel, kemudian jasa penjualan
menjual barang-barang yang terkait dengan otomotif. Nah, pertanyaannya, apabila seseorang ini menjalankan usaha tersebut tanpa memiliki wawasan yang mendasar tentang otomotif atau bengkel, apakah itu bisa berjalan dengan baik? Jawabannya tidak. Nah, pengetahuan dasar yang harus dia miliki adalah dia harus mengetahui setidaknya bagaimana pengetahuan dasar tentang otomotif. Contoh, bagaimana untuk menentukan misalkan ban kempes digunakan material bahan yang baik dengan yang tidak baik, bahan produk yang berkualitas bagus dengan yang tidak bagus, sehingga banyak kasus ya Ibu perhatikan bahwa kebanyakan beberapa pegawai bengkel yang melihat kalau misalkan bosnya tidak memahami apa produk yang dijual, bisa saja dibodoh-bodohi. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, tentu diharapkan seorang wirausaha itu memiliki wawasan yang sangat luas. Itu hanya contoh sederhana. Jadi konteks daripada wawasan yang Ibu katakan ini adalah wawasan yang luas untuk mengetahui berbagai hal. Bukan hanya pangsa pasar, bukan hanya karakter konsumen, bukan hanya material produk, tetapi keseluruhan daripada apa yang dijalankan. Nah, kemudian kalau kita sudah mengetahui tentang wawasan wirausaha, berarti ketika kita ingin memulai satu usaha, tentunya kita harus terlebih dahulu untuk memiliki pengetahuan basic atau pengetahuan dasar. Ya, kebanyakan sering para wirausaha pemula itu melakukan survei terlebih dahulu atau melakukan pengamatan di lapangan, sehingga mereka bisa menilai, bisa melihat, bisa memperhatikan apa kira-kira yang dibutuhkan dalam proses pembuatan usaha yang baru ini. Oke. Untuk materi ini apakah cukup kamu pahami nak? Kalau kamu tidak masih kurang memahami, boleh nanti berikan pertanyaan di kolom komentar sehingga nanti kita bisa jawab bersama-sama. Namun Ibu akan melanjutkan kembali video pembelajaran ini dengan materi yaitu faktor-faktor yang membuat faktor-faktor penunjang dan penghambat, ya, faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat. Apakah ketika kita melakukan suatu kegiatan wirausaha itu bisa menunjang ataukah adakah faktor-faktor yang menghambat kegiatan wirausaha itu? Pasti ada, ya, pasti ada. Nah, kalau kita lihat dari faktor-faktor ini, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor yang menghambat. Sering sekali seorang wirausaha gagal di tengah jalan karena berbagai hal. Namun kita lihat faktor-faktornya secara umum. Yang pertama adalah keputusasaan. Seseorang yang mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan di awal akan merasa putus asa. Nah, ini adalah salah satu faktor orang tidak berhasil pada akhirnya. Seorang wirausaha itu harus berani untuk mengambil resiko. Seorang wirausaha itu harus berani untuk menghadapi apapun kesulitan, persoalan, sekalipun ya di masa-masa awal memang kita harus mengalami kerugian pada usaha. Ya, Ibu ada salah satu panutan pengusaha dari Indonesia, merupakan salah satu pengusaha yang termasuk dalam 10 besar pengusaha Indonesia yang pernah mengalami hampir 80 kali kebangkrutan. Nah, dari beliau, Ibu belajar tentang satu hal, yaitu bagaimana kalau seseorang wirausaha menginginkan keberhasilan, maka hal yang paling pantang dilakukan adalah berputus asa. Nah, faktor yang kedua, faktor yang pertama tadi adalah keputusasaan, kemudian faktor yang kedua adalah salah menargetkan pasar. Kenapa salah menargetkan pasar? Artinya seperti ini. Terkadang ketika kita melihat situasi, melihat keadaan, kita bisa mengakumulasikan apa usaha yang akan kita lakukan.
Namun kemudian ketika pengetahuan kita ataupun informasi yang kita dapatkan tidak akurat, maka kita akan salah dalam menentukan langkah atau menentukan keputusan. Ini yang berakibat sangat fatal ketika misalkan kita akhirnya gagal dalam menentukan konsumen yang akan kita buat. Misalkan begini, ketika misalkan kegagalan yang pertama adalah kita pada saat mengalami pandemi corona. Kasus ini Ibu jumpai pada kita saat kita mengalami pandemi corona. Orang berlomba-lomba dalam menciptakan masker, sehingga ketika masker ini pada akhirnya melambung karena sesuai dengan hukum ekonomi, permintaan barang meningkat, barang yang beredar tidak ada, maka jumlah atau biaya atau harga itu akan semakin besar. Nah, ketika hanya sekilas melihat daripada informasi ini, maka orang berduyun-duyun, orang berusaha untuk menciptakan atau menjadi seorang wirausaha pembuat daripada masker. Namun ketika misalkan informasi itu yang dikumpulkan tidak terlalu valid pada pasaran, akhirnya dengan menciptakan masker secara berlebihan, secara banyak, kita lihat pada akhirnya mereka mengalami kerugian. Nah, tentu hal yang paling penting tadi sebelum kita masuk jadi wirausaha, seperti yang tadi Ibu sampaikan, pentingnya wawasan. Ya, pentingnya wawasan, karena dengan adanya wawasan ini, dengan adanya pengetahuan yang banyak, maka kita akan mampu untuk menentukan suatu keputusan yang benar. Oke, kemudian kalau kedua tadi, kita tidak mampu menentukan pangsa pasar yang benar. Ketiga adalah ketika kita menetapkan atau menentukan keputusan yang beresiko tinggi. Beresiko tinggi di sini artinya adalah yang memiliki kerugian yang besar. Ya. Jadi seseorang gagal menjadi seorang wirausaha ketika dia pada akhirnya menetapkan keputusan yang salah. Keputusan yang diambil bukan untuk memajukan wirausahanya, malah menghancurkan wirausaha. Sebenarnya banyak sekali faktor-faktor yang menghambat wirausaha ini, namun Ibu hanya memaparkan sebagian. Supaya kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu faktor-faktor penunjang. Faktor penunjang ini sangat banyak, ya. Faktor-faktor penunjang seseorang semakin bersemangat lagi menjadi seorang wirausaha adalah yang pertama, percaya diri. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri, maka dia akan bersemangat dan berani mengambil tantangan. Harus percaya diri dulu. Kalau misalkan kita tidak merasa percaya diri, ya tentu akan sulit untuk menjalankan salah satu usaha. Kemudian yang kedua adalah bertanggung jawab. Seseorang yang ingin menjadi wirausaha yang sukses, dia harus berani mempertanggungjawabkan apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia ambil dalam keputusannya. Jadi yang kedua adalah adanya rasa tanggung jawab yang besar. Seorang wirausaha yang sukses memiliki rasa tanggung jawab yang besar. Kemudian karakter apa yang harus diinginkan? Berani berinovasi. Seseorang yang menjadi wirausaha harus mampu untuk membuat inovasi baru, baik dari segi kinerja ataupun proses pembuatan barang ataupun jasa yang diberikan. Nah, di samping ini anak-anak Ibu masih banyak sekali faktor-faktor penunjang, faktor-faktor penghambat. Namun yang Ibu sampaikan pada hari ini, apapun yang akan kita kerjakan untuk proses memulai wirausaha ini, satu hal yang harus kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan harus kita yakini terlebih dahulu, harus kita percayai terlebih dahulu, sehingga kita semakin bersemangat lagi untuk mengerjakan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Nah, faktor-faktor penunjang, faktor-faktor penghambat. Materi yang terakhir ini adalah bagaimana sih supaya misalkan kita bisa memahami untuk proses memulai wirausaha ini, apakah hanya karena
kepercayaan diri kah, hanya karena motivasi kah? Tidak, ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, ketika kita berani dalam memutuskan membuat satu kegiatan wirausaha, atau kita berani untuk menjadi seorang wirausaha, maka kamu harus terlebih dahulu untuk bisa mengambil ilmu-ilmu yang nantinya bisa digunakan di lapangan. Tapi jangan takut untuk mencoba. Orang-orang yang takut mencoba itu berarti tidak akan pernah tahu hasil. Jadi untuk menutup hari ini, Ibu mengharapkan ilmu yang kamu dapat hari ini bisa berguna. Dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang akan datang. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan memberikan soal latihan pada deskripsi di link situs situs link daripada YouTube ini. Nanti kamu melihat pada deskripsi video ini. Oke nak, demikian untuk pertemuan pembelajaran daring kita hari ini. Semoga kita semakin lebih semangat lagi untuk belajar. Jangan malas, jangan patah semangat. Tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran daring. See you next time. God bless you. Bye bye.